yang sejenis yang sering terjadi. Oh, ini malah record. Yang sering terjadi dan berulang. Contohnya, transaksi pengeluaran kas, penerimaan kas, transaksi penjualan, transaksi pembelian. Itu pasti dalam satu hari pun ada beberapa kali transaksi. Ya. Apalagi kalau perusahaannya gede, punya cabang di mana-mana, dalam satu hari bisa jadi sampai berpuluh-puluh bahkan ratusan transaksi penjualan, transaksi pembeliannya gitu ya. Nah, agar lebih efisien ketika perusahaan akan mencatat transaksi-transaksi tersebut, kita akan menggunakan yang namanya jurnal khusus. Kalau di pertemuan pertama itu kan kita baru bahas jurnal umum ya. Di setiap transaksi itu dimasukin ke jurnal umum, tapi sebenarnya ada cara yang lebih efektif lagi. Kalau ada transaksi pembelian banyak gitu ya, transaksi penjualannya banyak, sering terjadi. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya jurnal khusus. Nah, jadi dari sana pengertian dari jurnal khusus itu merupakan jurnal untuk mencatat berbagai jenis transaksi yang sejenis dan terjadi secara berulang. Ya, jadi kalau ada transaksi yang pembelian gitu ya, itu bakal masuk khusus ke jurnal pembelian. Kalau ada transaksi penjualan nanti bakal dimasukin khusus ke dalam jurnal penjualan gitu. Nah, ini jenis-jenisnya ya. Jurnal khusus itu beda dengan jurnal umum. Nah, ada beberapa jenis: jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Termasuk nanti juga kita butuh yang namanya jurnal umum ya. Nah, ini dia ya untuk format-format dari jurnal khusus itu sendiri. Yang pertama ada jurnal pembelian atau purchasing journal. Nah, ini untuk pengertiannya sendiri. Jurnal pembelian ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang tapi secara kredit. Nah, jadi kalau misalkan perusahaan membeli barang secara kredit, maka masukin ke dalam jurnal pembelian. Khusus yang kredit. Kalau nanti pembelian barangnya secara tunai, itu tidak masuk ke jurnal pembelian. Tapi nanti ada yang namanya jurnal pengeluaran kas. Nah, terus untuk formatnya itu sendiri lebih banyak dibandingkan dengan jurnal umum. Yang pasti debit sama kreditnya itu dibagi-bagi lagi, ada kolom-kolom sendiri. Nah, di sini ada PBD ya, atau persediaan barang dagang, ada juga PPN masukan, ada kolom lainnya. Sedangkan yang di sebelah kredit ada kolom utang dagang sama kolom others atau lainnya gitu. Dan untuk format itu sendiri tidak harus seperti ini ya. Yang penting di dalam jurnal pembelian itu harus ada persediaan barang dagang atau akun pembelian sama utang dagang. Nah, minimal harus ada itu gitu ya. Selebihnya, kalau misalkan debit mau ditambahin peralatan, perlengkapan, nah itu juga boleh gitu. Nah, kemudian yang kedua ada juga jurnal penjualan atau disebut sales journal. Nah, kalau jurnal penjualan ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang yang secara kredit. Kalau tadi pembelian secara kredit masuk jurnal pembelian, kalau jurnal penjualan untuk mencatat penjualan secara kredit. Formatnya bisa dilihat sama teman-teman di sini, ada kolom tanggal, kemudian nomor dokumen, ya ada kolom keterangan juga, ada referensi, ada debit, ada kredit. Cuma debit dan kreditnya dibagi-bagi lagi ya. Ada piutang, ada cost of merchandise sold atau HPP, ada kolom lainnya juga. Untuk yang kolom kredit di sini ada penjualan, ada PPN atau fat out, merchandise inventory atau persediaan barang, dan juga ada freight collected atau beban angkut penjualan. Nah, sama seperti yang tadi ya, intinya formatnya itu sendiri tidak harus seperti ini. Yang terpenting minimal ada kolom yang tandanya warna orange ini ya, ada piutang sama ada penjualan. Minimal debit kreditnya harus ada itu gitu ya.
Selebihnya mau ditambah atau dikurangi juga silahkan. Kemudian yang ketiga, ada jurnal penerimaan kas. Nah, yang jelas jurnal penerimaan kas berarti jurnal yang khusus digunakan ketika ada transaksi penerimaan kas. Ada kas yang masuk gitu. Contohnya misalnya ada penjualan secara tunai, kemudian nanti kalau ada pelunasan piutang, ada setoran modal dari pemilik, itu transaksinya bakal masuk ke sini, jurnal penerimaan kas. Formatnya juga ada di kolom debit, ini ada cash in bank yang sudah pasti ya, ada kas. Kreditnya di sini ada piutang atau account receivable. Terus teman-teman juga boleh kalau misalkan dirasa butuh gitu ya untuk membuka akun penjualan, nah itu juga silahkan gitu. Yang terpenting minimalnya ini harus ada kas sama piutang gitu. Lalu yang keempat ada juga jurnal pengeluaran kas. Nah, kalau jurnal pengeluaran kas ini khusus digunakan ketika ada transaksi-transaksi pengeluaran kas. Nah, seperti beli barang secara tunai, atau membayar utang, membayar beban, itu masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Formatnya yang pasti minimal harus ada itu di debit ada utang atau accounts payable. Di sebelah kredit sudah pasti ada akun kas yang kita buka, ya cash in bank. Selebihnya sama seperti tadi ya, boleh ditambah dengan akun yang lain yang dirasa butuh harus dibuka, atau kalau mau dikurangi juga silahkan. Di materinya hanya itu ya. Yang terpenting teman-teman paham bahwa jurnal khusus itu jenis-jenisnya ada jurnal penjualan, ada jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Sama satu lagi ada jurnal umum juga termasuk ya. Fungsinya teman-teman juga harus paham jurnal pembelian untuk mencatat pembelian secara kredit. Kalau jurnal penjualan untuk mencatat penjualan secara kredit. Kalau penerimaan kas, nah, untuk mencatat transaksi kas yang masuk, ada penerimaan kas. Kalau pengeluaran sebaliknya.